Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami dari kelompok 11 kelas 6C akan menyampaikan materi kombinasi pada mata kuliah Matematika Kombinatorik yang diampu oleh dosen Dr. Muhammad Ridwan Yuda Negara SPD MPD. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada Feni Apriliadi dengan NPM 211063105061 dan saya sendiri Nazira Yasmin dengan NPM 211063105089. Selamat menyaksikan semuanya. Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu akan ada apa itu kombinasi. Jadi nanti akan ada pengertian kombinasi, rumus yang digunakan pada kombinasi, lalu ada beberapa contoh soal yang akan kita bahas supaya kalian bisa memahami bentuk contoh soal kombinasi itu seperti apa dan bagaimana cara pengerjaannya. Nah, baiklah teman-teman, kita masuk ke sub pembahasan yang pertama, yaitu apa sih kombinasi itu? Yuk kita belajar tentang apa itu kombinasi. Menurut definisi 6.4 dalam buku Matematika Disipliner di Munir, dikatakan bahwa kombinasi R elemen dari N elemen adalah jumlah pemilihan yang tidak terurut R elemen yang diambil dari N buah elemen. Sederhananya, kombinasi itu seperti menyusun puzzle ya teman-teman. Kita mengambil sekelompok kecil elemen dari banyaknya elemen yang tersedia tanpa peduli urutannya. Jadi, bayangkan kamu sedang memilih bunga-bunga cantik di taman untuk dijadikan buket. Nah, kamu tidak peduli bunga mana yang kamu pilih duluan atau terakhir. Yang penting, kamu mendapatkan kombinasi bunga yang indah. Dalam kombinasi, ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Pertama, kita tidak peduli dengan urutan. Artinya, apakah kita memilih bunga mawar dahulu atau bunga matahari dahulu, hasilnya akan tetap sama saja. Kedua, pemilihan dilakukan secara acak. Jadi, kamu bisa memilih bunga apapun yang kamu suka tanpa harus mengikuti pola tertentu. Ketiga, posisi tidak berpengaruh atau sama saja. Misalnya, kita punya bunga A dan B, tidak masalah bunga mana yang dianggap pertama atau kedua. Yang penting kamu punya kedua bunga itu di dalam buket kamu. Jadi ingatlah, dalam kombinasi ini susunan bunga yang kamu pilih sama saja, tidak peduli bunga mana yang kamu ambil duluan. Nah, berikutnya terdapat notasi untuk menyatakan kombinasi, yaitu bisa dengan CNR seperti ini, atau bisa juga NCR seperti ini, dan bisa juga CNR seperti ini. Nah, lalu banyak kombinasi R unsur dari N unsur ditentukan oleh rumus CNR, atau bisa kita baca dengan kombinasi R diambil dari N itu sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dikali N dikurang R lalu difaktorialkan. Nah, supaya teman-teman lebih paham, yuk kita bahas contoh soalnya. Nah, di sini terdapat soal berapa banyak cara menyusun menu roti selai coklat 4 kali seminggu untuk sarapan pagi. Nah, di sini bisa kamu bayangkan bahwa kamu memiliki 4 kali menu roti selai coklat yang ingin kamu atur untuk sarapan pagi setiap minggunya. Pasti akan ada banyak pilihan kan? Nah, sekarang biarkan 4 roti selai coklat ini menjadi bola-bola kecil yang harus kamu tempatkan ke dalam kotak-kotak hari dalam seminggu, yang totalnya ada 7 buah kotak. Sekarang persoalannya adalah berapa banyak cara yang mungkin untuk menyusun jadwal roti selai coklat ini dalam seminggu. Dengan menggunakan rumus kombinasi yaitu C 7,4, artinya kita akan mencari berapa banyak cara untuk memilih 4 dari 7 hari dalam seminggu. Yuk kita hitung. C 7,4 atau kombinasi 4 diambil dari 7 sama dengan 7 faktorial
dibagi 4 faktorial dikali 7 dikurang 4 lalu difaktorialkan sama dengan 7 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial itu didapat dari 7 dikurang 4. Nah lalu sama dengan 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, untuk 4 faktorial dengan 4 faktorial itu bisa kita coret ya, bisa kita hilangkan sehingga hasilnya itu adalah 1. Lalu sisa 7 dikali 6 dikali 5 itu hasilnya 210 dan untuk penyebutnya itu 3 dikali 2 dikali 1 itu hasilnya 6 sehingga 210 dibagi 6 itu menghasilkan 35. Tada, jadi ada 35 cara yang mungkin untuk menyusun menu roti selai coklat kamu dalam waktu 1 minggu. Oke, pada contoh soal yang selanjutnya yaitu contoh soal kedua, ada soal di mana yaitu sebuah koin yang mempunyai 2 buah sisi. Kalian tahu ya, kalau sisi pada koin itu terdiri dari gambar dan angka. Dilemparkan ke atas sebanyak 6 kali. Lalu yang ditanyakannya adalah berapakah jumlah kemungkinan munculnya sisi gambar sebanyak 3 kali. Oke, penyelesaiannya dari soal yang kita bacakan tadi bahwa ini termasuk soal kombinasi karena tidak memperhatikan kapan sisi A tersebut muncul. Maka jumlah kemungkinannya akan muncul sebanyak 3 kali yaitu kombinasi 6 dan 3. Karena kita akan mencari sebanyak 6 kali dari 3 kali sisi gambar yang muncul. Maka kita menggunakan rumus C 6,3 sama dengan 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan 6 dikurangi 3 faktorial sesuai dengan rumus yang telah dijelaskan oleh Teh Feni. Sehingga kita peroleh 6 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dan 3 faktorial. Lalu untuk 6 faktorialnya kita kalikan yaitu 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dikalikan dengan 3 kali 2 kali 1. Karena di sini ada 3 faktorial, kita bagi habis menjadi 1. Lalu 6 kali 5 kali 4 hasilnya 120 dibagi dengan 3 dikali 2 kali 1. Hasilnya yaitu 6 sama dengan 120 dibagi 6 yaitu 20. Jadi untuk sebuah koin yang dilemparkan ke atas sebanyak 6 kali, banyaknya kemungkinan sisi gambar yang muncul sebanyak 3 kali adalah 20 kali kemungkinan atau kesempatan. Untuk contoh soal yang selanjutnya, yaitu ada soal dalam sebuah acara family gathering, setiap peserta diharuskan untuk mengajak peserta lainnya untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Nah, jika dalam acara family gathering diikuti oleh 10 peserta, maka berapa kali mereka harus mengajak peserta lainnya untuk berkomunikasi? Nah, pada penyelesaiannya kita ketahui bahwa ada 10 orang, maka kita ketahui bahwa N-nya adalah 10. Lalu untuk komunikasi, karena komunikasi itu terdiri dari 2 orang, maka kita ketahui bahwa R-nya adalah 2. Sehingga untuk penyelesaiannya adalah dengan N 10 dan R-nya 2, C sama dengan atau C 10,2 dengan menggunakan rumus kombinasi yaitu 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 10 dikurangi 2 faktorial akan sama dengan 10 faktorial dikurangi 2 faktorial. Tadi 10 dikurang 2 yaitu 8 faktorial. Sama dengan tadi 10 faktorial adalah 10 dikali 9 dikali 8 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dikalikan dengan 8 faktorial. 8 dengan 8-nya kita bagi sehingga kita dapat 1. Lalu 10 dikali 9 sama dengan 90.
Dan 2 faktorial yaitu 2 dikali 1 sama dengan 2, sehingga 90 dibagi 2 yaitu 45. Jadi, terdapat 45 kali cara untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Oke, bagaimana nih teman-teman dari pembahasan yang telah disampaikan oleh Teh Feni dan juga Nazira? Apakah dari teman-teman bisa semakin mengetahui bagaimana cara mengerjakan soal kombinasi? Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video kami. Semoga ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.